Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai kaidah dan tipe kutipan dari referensi. Sebelum masuk ke dalam materi, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Pada daftar pustaka atau daftar referensi nanti tidak jauh dengan yang namanya artikel ilmiah, majalah, ataupun sumber-sumber yang lain. Dalam hal ini, daftar pustaka nanti akan memuat informasi pustaka-pustaka yang diaju dalam perusahaan penelitian ataupun naskah yang kita tulis. Dalam hal ini, dalam daftar pustaka nanti biasanya nanti berupa buku dan majalah nanti tidak dipisahkan dalam daftar tersendiri. Untuk penulisan daftar pustaka nanti terdapat banyak corak tata penulisan yang diikuti dengan petunjuk yang berlaku dan diterapkan corak tersebut secara konsisten. Jadi untuk penulisan daftar referensi yang ada pada akhir kalimat atau akhir makalah nanti atau akhir tulisan kita nanti tergantung dari selingkung yang kita gunakan. Ada dua bentuk pengacuan dalam sumber penulisan dari referensi itu sendiri, yaitu dengan cara mendokumentasikan sumber-sumber yang diaju dalam satu makalah, dituliskan dalam bentuk dua penyajian, yaitu berupa internal referensi, yaitu acuan ditulis langsung di mana kita dibutuhkan, ataupun bisa menggunakan full bibliografi referencing atau acuan didaftar dan dituliskan di akhir makalah yang kita tulis. Jadi tergantung dari gaya selingkung yang kita gunakan. Adapun aturan dalam penulisan pustaka nanti ya, bahwa ada beberapa acuan-acuan yang dapat kita pakai. Yaitu pertama nanti bisa menggunakan plain style atau number style, ataupun yang paling banyak digunakan adalah menggunakan Harvard style atau American Psychological Association atau APA. Oke, kita jelaskan, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu Harvard style atau APA style, yaitu dengan cara penulisan referensi nanti ya dengan aturan Harvard nanti yaitu paling banyak digunakan, kemudian lebih mudah, lebih informatif karena cara penulisan internal referensinya nanti dengan menggunakan nama belakang ya, atau last name, dan diikuti dengan tahun acuan yang ditulis. Kemudian cara penyajian full referensinya nanti yang terurut abjad dari nama belakang pengarangnya sehingga nanti akan memudahkan dalam pencariannya. Contohnya yaitu dalam penulisan Harvard style nanti ya, biasanya nanti kalau pada teks nanti dapat dituliskan dengan cara nama belakang kemudian diikuti dengan tanda koma. Jadi ada dua cara, yaitu cara dengan mentransformasikan ke normal dan kemudian digunakan metode analisis untuk data normal ya. Jadi untuk penulisan nanti itu dapat menggunakan dengan cara digabung ataupun secara sendiri-sendiri ya. Kemudian berdasarkan yang ada di tulisan tadi dapat dibuat berupa daftar pustaka seperti ini. Jadi contoh nanti dia harus urut berupa abjad. Jadi mulai dari huruf yang paling kecil ke yang paling besar ya. Ataupun dia nanti kalau dia pengarangnya sama, jadi nanti diambil tahun yang paling tua untuk yang urutan yang pertama. Jadi untuk penulisan daftar pustaka nanti ya, kalau menggunakan jurnal nanti yaitu dengan cara nama, kemudian diikuti tahun, judul tulisan, nama jurnal, volume, kemudian nomor jurnal, dan diakhiri dengan halaman yang kita aju ya. Kemudian dengan contoh 2 nanti ya, itu dengan menggunakan daftar pustaka dalam slide sebelumnya ya, ini dapat diambil bahwa bisa menggunakan kalau nanti dia di awal kalimat ya. Kemudian bagaimana macam cara mencari sumber referensi dan tulisan dalam Harvard style. Jadi nanti bisa menggunakan referensi berupa buku ya,
Jadi nanti kalau buku nanti seperti halnya jurnal nanti juga nama pengarang yaitu nama terakhir ya. Kemudian judul buku ditulis miring dan juga nanti diakhiri dengan kota yang dan diakhiri dengan yang namanya penerbitnya. Kemudian juga nanti harus ditulis secara urut abjad. Kemudian referensi berupa jurnal atau buletin majalah, proceeding dan penerbitan berkala ya. Jadi nanti dapat ditulis berupa nama terakhir kemudian tahun. Untuk judul nanti tidak miring, yang miring nanti adalah nama jurnal yang diikuti dengan volume dan nomor terbitan serta nanti diakhiri dengan yang namanya halaman ya. Kemudian untuk penulisan nanti urut abjad, jadi mulai abjad yang paling kecil kemudian ke yang paling besar. Kemudian bila referensinya berupa surat kabar ya, nanti tidak dicantumkan nama penulisnya ya, dan artikel nanti berupa berita umum pada surat kabar tersebut. Dapat tuliskan nama surat kabar dan tanggal penerbitannya. Jadi contohnya nanti adalah surat kabar terbitan dari Jakarta Times ya, diterbitkan pada bulan apa ya, kemudian tahunnya berapa atau tanggal terbitnya ya. Kemudian untuk penulisannya pada referensi nanti menggunakan urutan abjad. Kemudian bila terdapat judulnya ya, jadi nanti bisa ditulis berupa ada judulnya, kemudian diterbitkan pada surat kabar apa pada tanggal berapa. Kemudian kalau berupa TA, tesis disertasi nanti ya, jadi nanti penulisannya sama halnya dengan jenis yang lain ya, tapi nanti untuk judulnya nanti tetap tidak miring ya. Kemudian nanti ada ditambahkan dengan penulisan berupa unpublished disertasi atau tesis ataupun TA. Jadi TA yang tidak dipublikasikan, kemudian nanti diakhiri dengan nama universitasnya dan diakhiri selanjutnya dengan prodi dan kotanya. Kemudian kalau dalam buku ya, dalam satu buku nanti ada 3 buku yang diterbitkan pada tahun yang sama ya. Jadi nanti untuk penulisan nanti ya cukup membedakan tahunnya. Jadi tahunnya nanti bisa dikasihkan huruf A, B, dan C ya. Kemudian bila pada penulisan buku nanti ada editornya atau penyusun sebagai pengarang dan penerjemah ya. Jadi nanti penulisan nanti dengan ditambahkan dengan tulisan diterjemahkan oleh siapa ya. Kemudian diakhiri dengan penerbit dan kota penerbit. Kemudian kalau peraturan dan publikasi departemen atau badan ya, biasanya bisa menggunakan anonim ya, ataupun bisa menggunakan nama departemen tersebut, kemudian selanjutnya yaitu berupa tahun, judul ya, kemudian diakhiri dengan penerbit dari tulisan atau publikasi yang kita kutip ya. Kemudian kalau untuk internet ya, yaitu nanti nama pengarang, kemudian tahun, kemudian judul, dan diakhiri dengan alamat laman yang kita kutip, kemudian ditambahkan dengan kapan kita mengutipnya ya. Kemudian bagaimana kalau menggunakan plain style atau numbering style, yaitu berupa aturan penulisan plain ini nanti banyak digunakan dalam ditulisan makalah ilmiah di bidang natural science dan engineering ya. Cara penulisan dengan style ini nanti ya, atau referensinya nanti dilakukan dengan menuliskan daftar semua pustaka yang diacu dalam makalah dengan dinomori berurut dari 1 sampai dengan sebanyak pustaka yang diacu ya. Biasanya untuk number style nanti ya, penulisan nanti berdasarkan pada kemunculan yang keberapa. Jadi kalau munculnya paling awal nanti ditulis sampai nomor 1, kemudian yang terakhir nanti bisa ditulis dengan yang terakhir dari kutipan yang kita tulis ya.
Kemudian cara penulisan internal referensi nanti dilakukan dengan menuliskan angka nomor urut penulisan referensi, ya, dapat ditulis di dalam kurung kotak, ya. Kemudian dapat ditulis sebagai subscript, ya. Dan biasanya nanti dia menggunakan numbering, atau dengan kata lain dituliskan dan referensinya nanti di tempat di mana pendapat kita dalam kalimat yang bersangkutan didukung oleh acuan yang tersebut. Jadi dapat dicontohkan bahwa penulisan menggunakan plan style atau number style nanti, ya, itu nanti langsung menggunakan angka, ya, di mana angka tersebut nanti menunjukkan pada nomor berapakah referensi pada suatu pustaka nanti yang diacu. Ya. Jadi secara penulisan pada full referensi nanti yaitu didasarkan dari nomor yang diacu pada naskah sebelumnya atau pada tulisan sebelumnya. Jadi kalau nomor 9 nanti dia nanti akan mengacu pada referensi atau tulisan yang kita ambil pada tulisan yang mana. Jadi untuk penulisan nanti sama halnya pada ya pada Harvard, ya, tapi nanti di sini nanti hanya ditambahkan dengan nomor. Demikian penjelasan mengenai tipe referensi dan kutipan. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share sehingga nanti dapat menunjang dari channel ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.